Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Ibu Adri, dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sudah siap untuk menyimak videonya? Kali ini kita akan membahas tentang materi menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya, dan pastikan untuk tidak men-skip videonya. Adik-adik, pada video sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit fungsi, bukan? Adik-adik masih ingat rumusnya kan? Sebelum kita membahas tentang materi pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu kompetensi dan IPK pada pertemuan ini. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Adik-adik, adakah di antara kalian yang sudah tahu bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan? Oke, langsung simak saja penjelasan Ibu berikut. Berikut ini disajikan formula atau sifat-sifat turunan pertama fungsi aljabar, yaitu sifat yang pertama, fx sama dengan k sama dengan konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Sifat yang kedua, fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Sifat yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Sifat yang keempat, fx sama dengan k kali gx, maka f aksen x sama dengan k kali g aksen x. Sifat yang kelima, fx sama dengan kx pangkat n, maka f aksen x sama dengan knx pangkat n kurang 1. Sifat yang keenam, fx sama dengan ux plus minus vx, maka v aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Sifat yang ketujuh, fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat yang ke-8, fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per v kuadrat x. Adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat yang sudah Ibu sebutkan tadi, langsung kita lihat aktivitas yang pertama. Pada aktivitas yang pertama ini, tentukan f aksen s dari setiap fungsi berikut dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Adik-adik coba perhatikan fungsi A sampai dengan fungsi D. Fungsi A sampai D ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, ya, yaitu dengan menggunakan konsep limit fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Oke adik-adik, langsung kita lihat pembahasannya ya. Adik-adik, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Bagian A, fx sama dengan 10x tambah 5.
Nah, untuk menentukan turunannya yang pertama kita menggunakan sifat turunan yang ke-6. Selanjutnya, ini f aksen X sama dengan, nah untuk menentukan turunan 10X, untuk menentukan turunan 5, kita menggunakan sifat turunan kedua dan 1. Sehingga turunan 10X itu dengan menggunakan sifat turunan yang kedua, didapat turunannya adalah 10. Dan untuk fx sama dengan 5 dengan menggunakan sifat turunan yang pertama itu nilainya adalah 0. Sehingga f aksen X sama dengan 10 tambah 0 itu sama dengan 10. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan pada video sebelumnya untuk fungsi yang bagian A, yaitu 10X tambah 5 dengan menggunakan konsep limit fungsi menghasilkan 10. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat turunan juga menghasilkan nilai 10, ya. Yang berikut kita lihat yang bagian B. Fx sama dengan 4x pangkat 2. Nah, untuk menentukan f aksen X yang pertama kita gunakan sifat turunan yang ke-5, ya, sehingga didapat f aksen X sama dengan 4 kali 2x pangkat 2 kurang 1, karena n-nya adalah 2, berarti 4 kali 2x pangkat 2 kurang 1 didapat 8x pangkat 1, karena pangkat 1 jadi tidak perlu ditulis, ya, sehingga didapat f aksen X sama dengan 8x. Nah, kita lihat lagi hasil yang pada video sebelumnya, ya, dengan menggunakan limit ini juga menghasilkan nilai 8x. Lanjut dengan bagian C, fx sama dengan 1/x. Nah, untuk menentukan f aksen X yang pertama dilakukan adalah fungsi diubah ke dalam bentuk X pangkat N, sehingga yang tadinya 1/x sama dengan menjadi X pangkat min 1. Nah, fx sama dengan X pangkat min 1, untuk menentukan f aksen X-nya kita menggunakan sifat turunan yang ketiga, sehingga didapat f aksen X sama dengan min 1x pangkat min 1 kurang 1 sama dengan min x pangkat min 2. Langkah berikut, pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif, sehingga didapat min 1/x pangkat 2. Sekarang adik-adik coba perhatikan penjelasan pada video kemarin dengan fungsi yang sama dan menggunakan cara limit, itu menghasilkan hasil yang sama, ya, sama-sama menghasilkan min 1/x pangkat 2 seperti ini. Sekarang kita lihat bagian D, fx sama dengan akar X. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah fungsi diubah ke dalam bentuk X pangkat N. Yang tadinya akar X itu dirubah menjadi X pangkat 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita lihat turunan f aksen X-nya itu sama dengan menggunakan sifat turunan yang ketiga, ya. Itu didapat f aksen X sama dengan 1/2x pangkat 1/2 kurang 1. Ini hasilnya 1/2x pangkat min 1/2. Seperti pada bagian C tadi, yang pangkat negatif kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/2x pangkat 1/2. Nah, x pangkat 1/2 kita rubah lagi ke dalam bentuk akar menjadi 1/2 akar X. Nah, adik-adik, hasilnya pada penyebutnya menghasilkan bentuk akar, maka bentuk ini kita harus rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar penyebutnya menjadi 1/2 akar X kali akar X per akar X. Nah, hasilnya 1 kali akar X itu akar X, 2 akar X kali akar X itu 2X, sehingga didapat f aksen X-nya sama dengan akar X per 2X.
Kita lihat lagi penjelasan kemarin pada video kemarin, yaitu ini juga didapat akar X per 2X. Jadi dengan menggunakan konsep limit fungsi maupun dengan menggunakan sifat-sifat turunan itu menghasilkan hasil yang sama, ya. Lanjut dengan bagian E. Fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 6x. Nah, untuk f aksen x sama dengan 5x pangkat 3, ini kita menggunakan sifat yang kelima. Begitu juga dengan 4x pangkat 2 menggunakan juga sifat yang kelima. Kemudian 6x itu menggunakan sifat yang kedua. Sehingga didapat f aksen x sama dengan 5 kali 3x pangkat 3 kurang 1 ditambah 4 kali 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 6. Nah, kita lihat hasilnya. F aksen X sama dengan 15X pangkat 2 tambah 8X kurang 6. Sekarang kita lihat yang bagian F. Fx sama dengan 2X pangkat 2 kali 3X pangkat 4 kurang 2. Untuk menyelesaikan bagian F ini kita lihat fungsinya adalah perkalian fungsi, ya. Nah, kalau perkalian fungsi seperti ini, itu kita menggunakan sifat yang ketujuh, ya. Jadi harus kita misalkan dulu UX-nya dengan apa, VX-nya dengan apa, kemudian masing-masing kita cari turunannya, ya. Nah, ini misal UX sama dengan 2X pangkat 2, maka U aksen X sama dengan 4X. Jadi kita menggunakan sifat yang kelima, ya. Berikut Vx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 2, maka V aksen X sama dengan 12x pangkat 3. Nah, untuk menentukan F aksen X itu menggunakan rumus U aksen X kali Vx tambah UX kali V aksen X. Nah, U aksen X-nya adalah 4x dikali Vx-nya adalah 3x pangkat 4 kurang 2 ditambah UX-nya adalah 2x pangkat 2 dikali V aksen X-nya adalah 12x pangkat 3. Langkah berikut tinggal kita kalikan 4x kali 3x pangkat 4 kurang 2, yaitu 12x pangkat 5 dikurangi 8x. Ditambah 2x pangkat 2 kali 12x pangkat 3 didapat 24x pangkat 5. Yang berikut 12x pangkat 5 ditambah 24x pangkat 5 hasilnya adalah 36x pangkat 5 kurang 8x. Yang bagian G, Fx sama dengan x tambah 3 per 2x kurang 1. Dilihat dari bentuk fungsinya, ini merupakan pembagian fungsi, ya. Jadi kita misalkan UX sama dengan X tambah 3, maka U aksen X sama dengan 1. Vx sama dengan 2X kurang 1, maka V aksen X sama dengan 2. Untuk menentukan F aksen X, kita menggunakan rumus UX kali Vx kurang UX kali V aksen X per V kuadrat X. U aksen X-nya didapat 1 kali Vx-nya adalah 2x kurang 1 dikurangi UX-nya adalah x tambah 3 dikali V aksen X-nya adalah 2 per V kuadrat X, yaitu 2x kurang 1 pangkat 2. Yang berikut tinggal dikalikan 1 kali 2x kurang 1, yaitu 2x kurang 1 dikurangi x tambah 3 dikali 2, 2x tambah 6. Sekarang 2x kurang 2x itu hasilnya 0, min 1 kurang 6 hasilnya min 7, sehingga didapat F aksen X sama dengan min 7 per 2x kurang 1 pangkat 2. Oke adik-adik, lanjut kita dengan aktivitas yang kedua. Tentukan turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3 pada x sama dengan 4. Nah, aktivitas yang kedua ini juga sama dengan aktivitas yang ada pada video sebelumnya. Ya,
Langsung saja lihat pembahasannya. Nah, pembahasan pada video sebelumnya dengan menggunakan konsep limit adik-adik seperti ini ya. Ini didapat hasilnya adalah 8. Sekarang kita lihat dengan menggunakan sifat turunan seperti apa. Nah, ini cara yang keduanya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3, dicari turunannya f aksen x sama dengan x pangkat 2 turunannya adalah 2x pangkat 2 kurang 1, 3 turunannya 0, sehingga didapat f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 0, itu didapat 2x. Nah, karena yang ditanyakan adalah x-nya adalah 4, maka untuk x sama dengan 4 didapat f aksen 4 sama dengan, nah 2x ini x-nya diganti dengan 4 ya, sehingga 2 kali 4 itu sama dengan 8. Nah, adik-adik perhatikan hasilnya sama-sama 8. Oke, mudah bukan? Lanjut dengan aktivitas yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah kx kurang 15. Jika f aksen 6 sama dengan 40, tentukan nilai k. Perhatikan pembahasannya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah kx kurang 15. F aksen 6 itu sama dengan 40, yang ditanyakan adalah nilai k. Nah, untuk penyelesaiannya fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah kx kurang 15, ini kita akan cari turunannya ya, yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 turunannya adalah 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1, kx turunannya adalah k, 15 turunannya adalah 0. Sehingga f aksen x sama dengan 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 tambah k kurang 0, didapat 6x tambah k. Nah, tadi pada soal diketahui f aksen 6 sama dengan 40. Nah, f aksen x yang di atas tadi kita ganti dengan x-nya kita ganti dengan 6, sehingga didapat 6 kali 6 tambah k sama dengan 40. Nah, 6 kali 6 itu 36 tambah k sama dengan 40, didapat k-nya sama dengan 40 kurang 36, k sama dengan 4. Jadi, nilai k didapat 4. Oke adik-adik, bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut dengan latihan ya. Nah, latihan ini ada 4 nomor. Silahkan adik-adik kerjakan. Selamat mengerjakan ya. Adik-adikku tercinta, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.